Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa 11 MIPA 7 dari kelompok 4 yang beranggotakan Alvina Nova Dewi Maharani absen 4, Iftitah Faira Ahani absen 14, Mita Nur Aini absen 18, Muhammad Faris Saputra absen 19, dan Muhammad Gesang Santoso absen 20. Kami akan menjelaskan tentang KD 3.2, kegiatan pembelajaran 3 tentang pengertian dan prinsip demokrasi Pancasila, dan kegiatan pembelajaran 4 tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Berikut daftar materi yang akan dijelaskan. Yang pertama, pengertian demokrasi Pancasila. 2. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang akan dijelaskan oleh Muhammad Faris Saputra dan Muhammad Gesang Santoso. 3. Demokrasi pada masa Orde Lama yang akan dijelaskan oleh Alvina Nova Dewi Maharani. Yang keempat, demokrasi pada masa Orde Baru yang akan dijelaskan oleh Iftitah Faira Ahani. Dan yang terakhir, demokrasi pada masa reformasi yang akan dijelaskan oleh Mita Nur Aini. Saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dilihat sebagai satu keseluruhan yang utuh. Menurut para ahli, pengertian demokrasi Pancasila adalah A. Profesor Dr. Dr. Noto Nagoro, SH. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkeperimanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Profesor Darji Darmodarjo, SH. Demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang 1945. C. Sri Sumantri. Demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial. D. Profesor Dr. Hazairin. Demokrasi Pancasila, istilah yang digunakan oleh MPRS 1968, adalah demokrasi sebagaimana telah diperhatikan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti desa, kerja marga, negeri, dan wanua, yang telah ditingkatkan ke taraf urusan negara lebih lanjut. Dijelaskan bahwa istilah ditingkatkan ini memiliki makna: 1. Peningkatan status demokrasi adat menjadi demokrasi Indonesia yang bertaraf nasional dengan jangkauan yang lebih luas, yaitu seluruh Indonesia. 2. Peningkatan bobot materi demokrasi adat yang semula hanya mencakup aspek kedaerahan menjadi lebih luas, yaitu mencakup aspek kebangsaan, kemanusiaan, dan keagamaan. Profesor S. Pamuji menyatakan bahwa demokrasi Pancasila mengandung 6 aspek, yaitu yang pertama, aspek formal, mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan perwakilan rakyat, dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur. Yang kedua, aspek material, mempersoalkan pengakuan terhadap rakyat dan martabat manusia. Yang ketiga, aspek normatif atau kaidah, mengungkapkan seperangkat norma dalam mencapai tujuan. Yang keempat, aspek optatif, mengetengahkan tujuan atau kehendak yang akan dicapai. Yang kelima, aspek organisasi, yang mengetengahkan wadah pelaksanaan demokrasi tersebut. Yang keenam, aspek kejiwaan, mengetengahkan semangat penyelenggara negara dan pemimpin negara. Selain pendapat para ahli tersebut, pengertian demokrasi juga dapat dibedakan atas yang pertama, aspek material. Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegritasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Yang kedua, aspek formal. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan atau yang disebut dengan demokrasi politik yang dicerminkan oleh sila keempat. 2. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.
Secara ideologi maupun konstitusional, asas demokrasi Pancasila yang mencerminkan tata nilai sosial budaya bangsa mengajarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Pembelajaran 4. Dinamika demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang pertama, demokrasi pada masa Orde Lama. Setelah diberlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, rakyat berharap kehidupan ketatanegaraan menjadi lebih stabil. Pemerintah menjadi lebih demokratis dan berfungsinya alat-alat perlengkapan negara. Namun semua itu ternyata hanyalah impian belaka karena ternyata pelaksanaan demokrasi terpimpin telah banyak menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan yang dimaksud adalah 1. Penyimpangan ideologi. 2. Pergeseran dari pelaksanaan demokrasi yang cenderung menjadi pemusatan kekuasaan kepada presiden. 3. Mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup sesuai TAP MPRS No. 3/MPR/1963. 4. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden dan menggantinya dengan DPR GR5. Hak budget DPR tidak berfungsi. Dan yang terakhir, perubahan kebijakan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif menjadi poros Jakarta-Peking. Yang kedua, demokrasi pada masa Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi terpimpin praktis berakhir setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar. Dan dimulailah pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kepada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan tekad Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, tekad tersebut ternyata hanyalah isapan jempol belaka, dikarenakan maraknya penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah terjadi. Seperti 1. Berkurangnya kontrol sipil terhadap militer. 2. Sistem peradilan yang kurang independen. 3. Pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis. Yang keempat, kekuasaan eksekutif yang lebih luas jika dibandingkan dengan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Yang kelima, peran media massa yang terbatas. 6. Tekanan terhadap kelompok kepentingan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, perlindungan yang minim terhadap kelompok minoritas. Yang ketiga, demokrasi pada masa reformasi. Demokrasi pada masa reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi pada masa ini mulai ditandai dengan banyaknya pembaharuan di bidang politik. Antara lain, yang pertama, kemerdekaan pers. Yang kedua, kemerdekaan membentuk parpol. Yang ketiga, terselenggaranya pemilu yang demokratis. Yang keempat, pembebasan Napol dan Tapol. Yang kelima, otonomi daerah. Dan yang terakhir, atau 6, kebebasan berpolitik. Untuk lebih memperjelas pemahaman kita akan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, perhatikan tabel pelaksanaan berikut ini. Yang pertama, landasan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. A. Konstitusi RIS 1949. B. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1950. Masa berlakunya dari November 1945 sampai dengan Juli 1959. Nama demokrasinya adalah liberal. Pengertiannya, paham yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi manusia bagi warga negaranya.
Ciri-ciri umumnya adalah A. Adanya golongan mayoritas atau minoritas. B. Penggunaan sistem voting, oposisi, mosi, dan demonstrasi, serta multipartai. Keterangannya adalah, dalam pelaksanaannya di Indonesia, kabinet sering jatuh bangun dan mengakibatkan instabilitas baik di bidang politik, ekonomi, maupun hankam. Nomor 2. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan TAP MPRS garis miring nomor 8 garis miring MPRS garis miring 1965 sudah dicabut dengan TAP MPRS nomor 37 garis miring MPRS garis miring 1968 dan masa berlaku Juli 1959 sampai dengan April 1965, Orde Lama April 1965 sampai dengan Maret 1966. Zaman demokrasi Pancasila terpimpin. Pengertian: paham demokrasi berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang beritikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner, berporoskan asakom. Ciri-ciri umum: A. Adanya rasa gotong royong. B. Tidak mencari kemenangan atas golongan lain. C. Selalu mencari sintasa untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat. D. Melarang propaganda anti nasakom dan menghendaki konsultasi sama aliran progresif revolusioner. Keterangan: selama pelaksanaan demokrasi Pancasila dan terpimpin kecenderungannya semua keputusan hanya ada pada pimpinan besar revolusi, sehingga berakibat rusaknya tatanan kekuasaan negara. Misal DPR dapat dibubarkan, Ketua MPRS menjadi Menko, pimpinan partai banyak yang ditangkap, dan lain sebagainya. Nomor 3. Landasan Super Semar tanggal 11 bulan Maret 1965 dan TAP MPRS nomor 37 garis miring MPRS 1968 selanjutnya diperkuat dengan TAP MPRS nomor 1 garis miring MPR garis miring 1973 1978 dan lain tersebut. Masa berlaku Maret 1966 sampai dengan Mei 1998. Orde Baru. Nama demokrasi Pancasila. Pengertian: paham demokrasi berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang dilaksanakan dengan nahwa Tuhan Yang Maha Esa serta dengan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab dan selalu membela persatuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri-ciri umum: A. Mengutamakan musyawarah mufakat. B. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. C. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. D. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. E. Adanya rasa tanggung jawab dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. F. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. G. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Keterangan: pelaksanaan demokrasi Pancasila masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umumnya. Hal tersebut karena Presiden begitu dominan baik dalam pra maupun infrastruktur politik. Akibatnya banyak terjadi manipulasi politik dan kekayaan yang telah membudaya sehingga negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan. Nomor 3. Landasan TAP MPR nomor 7 garis miring MPR garis miring 1998 TAP MPR nomor 10 garis miring MPR garis miring 1998 TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1999. Masa berlaku Mei 1998 sampai dengan sekarang. Tema demokrasi Pancasila reformasi. Pengertian SDA. Ciri-ciri umum: selain ciri-ciri di atas, demokrasi Pancasila juga lebih ditekankan pada A. Penegakan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan. B. Pembagian secara tugas wewenang kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penghormatan kepada keragaman asas, ciri, aspirasi, dan program parpol yang multi-partai. Keterangan: melaksanakan demokrasi Pancasila atau reformasi telah banyak memberikan ruang gerak kepada parpol maupun lembaga negara atau DPR untuk mengawasi pemerintahan secara kritis dan dibenarkan untuk berunjuk rasa, beroposisi maupun optimalisasi hak-hak DPR seperti hak bertanya, interpelasi, inisiatif, amandemen, dan lain tersebut.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau kata yang tidak mengenakan. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.